Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan Ibu. Nah, di sini Ibu akan membahas ya anak-anak terkait dengan materi bimbingan bakat dan minat. Oke, tujuannya apa sih kita membahas terkait dengan bakat dan minat? Ya tentunya tujuan ini akan berdampak pada pemilihan karir ya nantinya. Itu bagaimana kalian menentukan karir ke depan, jurusan ke depan itu berdasarkan bakat dan minat gitu. Jadi tujuan khususnya supaya kalian bisa mengetahui bakat dan minat yang kalian miliki. Oke, kita bahas ya anak-anak, bakat itu apa sih? Nah, bakat adalah kemampuan alamiah atau bawaan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, bakat ini adalah modal yang sangat dasar sekali untuk kalian bisa menentukan jurusan apa gitu ya ke depan nanti, atau saya ingin memilih profesi apa, ingin pelajari terkait dengan bidang apa. Nah, ini adalah hal yang sangat mendasar. Nah, ketika kalian mempelajari sesuatu, berarti kalian harus tahu dulu kemampuan kalian. Oke? Kemudian bakat ini kecenderungannya menetap ya anak-anak. Jadi ketika kalian dilahirkan dianugerahi bakat A, nah sampai dewasa pun itu bakatnya akan seperti itu gitu ya. Bakat akan maksimal ketika kalian mampu mengenali dan juga mengasah bakat kalian gitu. Nah, kemudian kita bicara dengan minat ya anak-anak. Minat apa? Minat adalah suatu keadaan di mana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Jadi minat ini secara sederhana bisa kita simpulkan yaitu ketertarikan ya terhadap sesuatu gitu. Jadi minat ini akan menghasilkan suatu motivasi anak-anak. Nah, jika bakat dan minat ini kedua-duanya menunjang, maka apa yang kalian hadapi ya, apa yang kalian pelajari itu hasilnya akan maksimal gitu, karena kalian memiliki kemampuan dan juga motivasi yang baik gitu ya, seperti itu. Nah, untuk minat sendiri ini kecenderungannya berubah-ubah gitu. Hal ini dikarenakan bisa terjadi karena faktor lingkungan. Misal gitu ya, minat ketika kalian waktu SD, SMP, SMA apakah ada yang sama ataukah berbeda gitu. Nah, pengalaman saya pribadi itu bakat ketika SD, SMP, dan SMA itu sangat bervariasi ya anak-anak gitu, karena memang hal ini berpengaruh pada lingkungan di mana kalian tinggal atau hidup seperti itu. Nah, lalu kira-kira apa sih korelasi antara bakat dan minat? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi gini, ketika kalian masuk ke jurusan tertentu, taruhlah misalkan jurusan farmasi ya, seperti yang kita ketahui mungkin kalau farmasi itu kan banyak mempelajari terkait dengan mata kuliah kimia, kemudian mungkin ada juga fisikanya, ada juga matematika, namun itu lebih dominan ke kimianya gitu ya. Nah, ketika kalian tidak memiliki kemampuan atau bakat ya untuk bisa memahami materi-materi tersebut, itu kalian akan kesulitan gitu ya. Nah, jadi itu akan lebih efektif ketika kalian tahu, kalian mampu untuk bisa mengerjakan materi-materi yang ada di lingkup jurusan tersebut. Nah, kenapa minat ini berpengaruh juga? Nah, minat ini itu sangat erat kaitannya dengan motivasi ya. Jadi akan menghasilkan motivasi belajar. Nah, ketika minat kalian rendah, itu bawaannya pasti bakal malesan gitu. Kemudian kecenderungan menghindar atau bahkan hengkang gitu ya dari apa yang sedang kalian hadapi gitu. Kalau motivasinya tinggi, kecenderungan kalian akan suka
gitu ya, akan tertarik terus gitu dengan apa yang kalian hadapi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa setiap fase itu memiliki tingkat kesulitan tertentu anak-anak. Nah, ketika kalian memiliki motivasi yang bagus, motivasi yang tinggi gitu ya, kesulitan seperti apapun ketika kalian merasa suka, merasa tertarik gitu, nah pasti akan kalian hadapi gitu ya, dan kalian komitmen gitu di dalamnya. Nah itu ya, itu korelasi antara bakat dan minat.